Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azimil fattah alladzi hadana li turuqil huda was salah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil khairi wal islah. Amma ba'du. Malam hari ini di hadapan makam seorang wali min awliyaillah Al-Habib Al-Arif Billah Alawi bin Segaf As-Segaf, persis di malam 15 Ramadan, sebagaimana setiap tahun kita kumpul di tempat ini menghadiri majelis khatmil Quran. Sudah banyak yang kita dengar pada malam hari ini tentang bagaimana pentingnya kita menjadi hamba yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang tidak terkalahkan oleh dunia dan hawa nafsunya, menjadi hamba yang bangun dari kelalaiannya dan tidurnya yang panjang, baik dari semua yang disampaikan oleh Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Saqaf, juga dalam khutbah ini senada khutbah yang dibaca oleh As-Sayyid Abdul Qadir bin Taufik As-Saqaf. Hanya sedikit saja secara singkat, Al-Fakir menyampaikan di sini bahwa kita orang-orang yang banyak berbuat buruk, faya ahlal isa'ah badiru bitaubah wal istighfar, dan seterusnya, wahai orang-orang yang banyak berbuat keburukan, segeralah bertaubat dan beristighfar, dan bersungguh-sungguhlah untuk menjadi benar. Wajidtu lirrusydi fi talabi ridhal ghaffar, dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Wa akrihun nufusa ala dzauqi mararatil istibar, wa akri'u min ka'satis sabri wal imtihan tadzuqu bidzalika halawatal iman. Dan paksalah nafsumu, paksa dengan benar-benar untuk merasakan pahitnya sabar, sabar dalam beribadah, sabar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa, salat tarawih, membaca Al-Quran, menghadiri majlis khatmil Quran, ini adalah hal yang bertentangan dengan nafsu kita, tapi paksa nafsu kita untuk merasakan itu agar kita terbiasa. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Karena nafsu itu, kata Imam Al-Busiri, seperti anak kecil, seperti anak bayi. Ketika dibiarkan menyusu, maka dia akan terus terbiasa menyusu, dan ketika disapih oleh ibunya, dia akan menangis, dia akan merasakan sakit, tidak enak, dan seterusnya. Tapi kalau dibiarkan, lama-lama dia terbiasa tidak menyusu, dia tidak terbiasa dengan ASI lagi, dia akan justru kadang-kadang nantinya dia tidak akan mau lagi menyusu karena sudah terbiasa. Jadi kita semua harus membiasakan diri kita untuk beribadah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau ketika menyatakan bahwa waju'ilat qurratu aini fis shalah, beliau mengatakan bahwa salat itu dibuat menjadi sesuatu amalan yang aku sukai seperti makanan
Orang yang lapar, orang yang sedang berpuasa, tentu dia berharap makanan. Lihat makanan, dia pasti akan ingin memakan. Melihat minuman, dia akan ingin meminum minuman itu. Bahkan orang kalau sudah lapar, apapun enak rasanya untuk dimakan dan diminum. Begitulah Nabi SAW terhadap salat. Makanya beliau itu kalau sudah susah, kalau sudah sumpek gelisah, bukan mencari hiburan dunia, tapi arihni ya Bilal, tenangkan aku wahai Bilal. Dengan apa? Ketika mendengar kumandang azan suara Bilal, masuk waktu salat, maka dengan itu hati beliau Nabi Muhammad SAW menjadi tenang, menjadi gembira, dan beliau menjadi orang yang sangat suka ria dengan salat yang beliau lakukan. Kalau kita ini ibadah itu hanya keterpaksaan. Kita puasa karena sekedar menjalankan perintah, takut azab dari Allah Ta'ala kalau kita enggak puasa. Kita sholat pun juga begitu, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Ibadah bagi beliau adalah satu hobi, ibadah adalah satu kesukaan, ibadah adalah sesuatu yang disenangi. Begitu pula mereka para aulia illah, para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah itu bagi mereka adalah satu kesenangan dan mendatangkan sebuah kebahagiaan, sehingga mereka percaya diri ketika berada dalam majelis-majelis atau tempat-tempat kebaikan. Para jamaah khatmil Quran rahimakumullah, tentu akan sangat panjang kalau saya bawakan semua yang ada dalam khutbah ini. Kita tadi sudah banyak mendapatkan nasihat, hanya menambahkan sedikit dari majelis ini yang mudah-mudahan bermanfaat, bahwa kalau Nabi Yusuf alaihissalam ahabbul aulad ila Yaqub, anak yang paling dicintai oleh Nabi Yaqub alaihissalam adalah putranya Yusuf. Dari 11 saudaranya, 12 dengan Nabi Yusuf, yang paling dicintai oleh ayahnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dari 12 bulan ini, dalam masa 1 tahun, bulan yang paling dicintai Allah, ahabbus syuhur ilallah, adalah bulan Ramadan, yang saat ini kita sudah menjalani separuh, 15 hari dari bulan yang luar biasa ini. Nabi Yusuf alaihissalam satu orang yang punya sifat hilim, bijak, dan pemaaf. Dizalimi oleh 11 orang saudaranya, dimasukkan ke dalam lubang sumur, tapi begitu saudaranya datang ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah menjadi azizu Misr, menjadi pejabat yang penting di Mesir, menjadi menteri pertanian di Mesir, saudaranya datang meminta bantuan, butuh makanan, diberi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka dimaafkan, tidak ada dendam. La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum jami'a. Tidak ada dendam, tidak ada rasa benci untuk kalian semua, kata Nabi Yusuf alaihissalam, dan semoga Allah ampuni kalian semuanya. Maka begitu juga Ramadan. Ramadan di dalamnya ada rahmat, maghfirah, barakat, khairat, al-'itq minan nar. Ada rahmat, ampunan, pembebasan dari api neraka. Kita akan mendapatkan itu semua jika kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Dan Nabi Yusuf alaihissalam satu orang bisa menutupi kekurangan dari 11 saudaranya. Ketika mereka datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam butuh bantuan makanan karena paceklik, Nabi Yusuf alaihissalam at'amahum minal ju',
wa adzina lahum firruju. Nabi Yusuf memberi mereka makanan. Maka di dalam Al-Qur'an dinyatakan wa qala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha. Dipenuhi semua kendaraan mereka itu dengan makanan sama Nabi Yusuf alaihissalam. Maka beliau fasaddal khalal, menutup kekurangan yang dialami oleh 11 saudaranya itu. Dan Nabi Yusuf alaihissalam azaha anhumul khalal ba'da an kanu ashaba khataya wazalal. Walaupun mereka dulunya telah menzalimi Nabi Yusuf alaihissalam, tapi masih diberi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, diberikan makanan untuk menutupi kekurangan mereka, diizini mereka pulang, tidak ada dendam, tidak ada rasa keinginan menganiaya 11 saudaranya yang sudah menzalimi dia. Dan terakhir, tahukah Anda, Nabi Yakub alaihissalam hidup dengan 11 dari putranya, tapi beliau ketika tidak ada Yusuf alaihissalam, beliau menangis sepanjang ketika kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam sampai buta matanya. Padahal dikelilingi oleh 11 anaknya. Tapi begitu datang Nabi Yusuf, baru jubahnya yang dibawa. Inilah ajidu riha Yusuf. Aku mendapati ada aroma Yusuf, kata Nabi Yakub alaihissalam. Dan ketika memeluk jubah Nabi Yusuf alaihissalam, beliau usapkan di wajahnya. Dan saat Nabi Yusuf hadir di tengah-tengahnya yang tadinya buta, beliau menjadi bisa melihat, matanya kembali normal. Dan beliau yang tadinya lemah menjadi kuat, kembali menjadi orang yang energik, bahagia karena kedatangan Nabi Yusuf. Begitulah Ramadan, menutupi 11 bulan kekurangan kita. Dan kita harusnya sebagai orang yang mukmin, kita akan menangisi Ramadan tatkala kita berpisah dengan Ramadan. Maka kita sudah berada di separuh pertama, jangan sia-siakan separuh kedua yang akan kita lalui. Kalau mungkin kemarin-kemarin masih banyak kekurangan kita, mari kita sempurnakan kekurangan-kekurangan itu di separuh malam, separuh hari yang akan kita lalui di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan majelis ini dijadikan khatimahnya sebagai khatimah yang baik untuk kita, dan mudah-mudahan bukan menjadi Ramadan yang terakhir untuk kita semua. Orang-orang yang dulu pernah hadir di majelis ini, mudah-mudahan Allah ampuni, Allah rahmati, dan kita diberikan panjang umur, diberikan tamamal afiyah, sehingga bisa terus berada di majelis seperti ini, di tempat ini kembali, berjumpa kembali insyaallah dalam keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.